Suci Sentika NIM 20102050115. Saya akan membahas tentang Al-Khawarizmi. Yang pertama, biografi Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan seorang ahli di bidang matematika, astronomi, geografi, dan astrologi yang berasal dari Persia. Al-Khawarizmi bernama asli yaitu Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir di Bukhara dan hidup di Khawarizmi sekarang atau bernama Uzbekistan pada sekitar tahun 780 Masehi, dan beliau wafat pada sekitar tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi ia dikenal dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di dunia barat, Al-Khawarizmi dikenal sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Kharizmi, Algoritmi, Algorismi, Algoritma, Algorismus, atau algoritma, dan beberapa ejaan lainnya. Saat masih kecil, orang tua Khawarizmi membawa pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu. Pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Baitul Al-Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Baitul Al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah al-Rasyid berakhir dan digantikan oleh Khalifah al-Ma'mun, Baghdad terus mencari pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Sejak pertama diangkat menjadi anggota di Baitul Al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana, ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu yang membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, bahkan di India dan Romawi. Adapun hasil pemikiran dari Al-Khawarizmi beserta alirannya. Yang pertama, kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa tersebut, Al-Khawarizmi mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India yang berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi. Ia terjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian buku berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemeus. Ia berhasil menerjemahkan karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut membuat pengetahuan dan pemikiran beliau dalam bidang sains semakin cemerlang. Karya terbesarnya adalah Al-Jabar, bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yang menjadi fondasi penting dalam Al-Jabar di era modern. Al-Jabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan Al-Jabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, beliau dinobatkan sebagai Bapak Al-Jabar. Bahkan pemikir-pemikir barat pun mengakuinya, seperti menurut matematikawan barat Krenz dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khawarizmi Algebra. Al-Khawarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khawarizmi juga telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka 0 tersebut. Penemuan lainnya yaitu di dalam bukunya tentang bidang aritmatika, Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu.
Selanjutnya itu Al-Khawarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Bukan hanya aljabar, Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Penemuan Al-Khawarizmi yaitu ilmuwan Muslim Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah tokoh penting dalam perkembangan ilmu matematika. Karena beliau merupakan penemu aljabar dan bilangan nol, bahkan istilah algoritmi yang berarti sistem persepuluhan merupakan ucapan orang barat terhadap nama Al-Khawarizmi. Karena Al-Khawarizmi dianggap sebagai penemu dan pengembang sistem persepuluhan dan dia dianggap sebagai penemu angka nol. Penemuannya terhadap simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 9 dan angka 0 yang kemudian disebut dengan sistem algoritmi mampu memecahkan kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi. Maka orang akan kesulitan menggunakan angka Romawi jika sudah jutaan. Matematika yang dikembangkan di barat sebelumnya adalah matematika Yunani yang kemudian dikembangkan oleh Romawi. Matematika Yunani adalah matematika murni, matematika untuk matematika yang steril terhadap keperluan ataupun kebutuhan. Dalam penulisan bilangan, mereka menggunakan huruf dan tiap huruf melambangkan bilangan dan masih belum mengenal bilangan nol. Jadi matematika Yunani bersifat deduktif, penekanannya dilakukan dengan pembuktian yang bertingkat-tingkat, dimulai dari aksioma, postulat, dan teorema. Berikut adalah sumbangsi dari Al-Khawarizmi. Penghargaan dan apresiasi terhadap Al-Khawarizmi. Pertama, telah mencipta pemakaian sekans dan tangens dalam penyelesaian trigonometri dan astronomi. Apresiasi terhadap Al-Khawarizmi menegaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi terkini yang banyak bertumpu pada algoritma dan banyak berhutang pada akal budi Al-Khawarizmi sebagai pencetus atau perekayasanya. Karya-karya Al-Khawarizmi yaitu yang pertama Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah yang sebagian besar merupakan persoalan yang sulit. Yang kedua sistem nomor. Karyanya yang satu ini memuat cos, sin, dan tangen dalam penyelesaian persamaan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Al-Khawarizmi juga telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama menjelaskan kegunaan angka tersebut. Karyanya dalam bidang matematika ini tertuang di dalam bukunya. Di dalamnya, Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9. Ia juga membahas sejarah angka-angka melalui buku-buku tersebut. Orang-orang Eropa belajar menggunakan 0 untuk memudahkan menghitung kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bukan hanya aljabar, Al-Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma, yaitu ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Bukan hanya aljabar, Al-Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma, yaitu ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai bapak matematika. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.